welcome back to Excellence TV. Dan sekarang kita akan bahas Academic IELTS Writing Task 2. Yang membedakan task kedua ini dengan task pertama adalah di bagian task response-nya. Jadi, teman-teman akan diberi sebuah topik di mana teman-teman harus menulis opini teman-teman berdasarkan topik tersebut. Nah, topiknya itu bakalan beragam banget. Ada yang berupa permasalahan dan teman-teman disuruh cari solusinya. Ada yang teman-teman disuruh untuk menulis tentang keuntungan dan kerugian. Ada teman-teman disuruh juga menulis apakah teman-teman setuju atau tidak setuju, dan masih banyak yang lainnya. Karena task kedua ini teman-teman harus menulis opini kalian, jadi kalian tidak perlu mikirin jawaban yang terlalu memusingkan. Kalian cukup menentukan opini apa yang mau kalian bangun, opini yang kalian paham dan mudah untuk kalian tulis. Dan karena ini opini, beda dengan task 1 di mana kalian tidak boleh menulis kata I, we, atau our. Di task kedua ini kalian boleh kok pakai I, misalnya in my opinion atau we believe, that kind of thing. Karena kalian punya waktu 40 menit untuk menulis task kedua ini dan tulisan kalian juga harus lebih dari 250 kata, tentu saja persiapannya tidak boleh sembarangan. Kalian harus benar-benar memikirkan apa yang mau kalian tulis di kerangka tersebut. Nah, di task kedua ini kalian bisa memulai dengan introduction. Setelah itu body paragraf 1, body paragraf 2, atau kalau ada body paragraf 3 boleh saja, dan yang terakhir adalah conclusion. Di bagian introduction, yang pertama harus teman-teman tulis adalah memparafrasekan title tersebut. Ingat, jangan copy paste. Jadi teman-teman harus memakai bahasa kalian sendiri dalam membuat introduction tersebut. Setelah itu, teman-teman bisa memulai dengan thesis statement atau hal yang mau kalian angkat isunya di dalam teks tersebut. Kelar dengan introduction tadi, kalian bisa mulai menulis body paragraph. Nah, masing-masing paragraf tersebut harus punya satu ide utama yang akan disupport dengan details-details atau statement-statement pendukung. Teman-teman bisa menjelaskan atau teman-teman bisa juga memberikan contoh. Jadi, teman-teman bisa fokus membangun ide-ide tersebut dengan memfokuskan bahasa Inggris teman-teman juga. Dan isi dari body paragraph ini tentu saja berdasarkan dari soal yang teman-teman dapatkan. Misalnya kalau soalnya itu menyuruh kalian untuk memberikan dua sisi, misalnya antara keuntungan dan kerugian, antara advantage dan disadvantage, tentu body paragraph 1 teman-teman akan ngomongin tentang advantage, dan body paragraph 2 teman-teman akan ngomongin tentang disadvantage. Hal itu juga sama berlaku ketika teman-teman dikasih soal di mana teman-teman akan dikasih masalah dan harus memberikan solusinya. Jadi di body paragraph 1 teman-teman jelaskan masalahnya apa, dan di body paragraph 2 teman-teman bisa offer solution. Task kedua ini karena bobotnya itu paling tinggi, jadi teman-teman harus ekstra hati-hati. Jadi jangan sampai menulis mepet-mepet waktu. Teman-teman harus bisa sisakan waktu sekitar 2-3 menit bagi teman-teman untuk ngecek tulisan kalian tersebut. Apakah spellingnya sudah benar, apakah ada yang salah, punctuations, articles, dan lain-lain. Demikianlah rangkuman semua IELTS Academic Writing dari task 1 dan task 2. Teman-teman harus tetap semangat ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman biar bisa belajar di rumah.